webinar Shopee Affiliate Creator Academy. Jadi selamat juga aku ucapkan untuk kakak kreator yang sudah bergabung di webinar pertama di hari ini. Jadi aku ingin menjelaskan sedikit mengenai Shopee Affiliate Creator program. Ini adalah program edukasi di mana kakak kreator khusus akan diundang ke dalam sebuah grup yang nantinya kita akan melakukan pelatihan atau edukasi untuk kakak-kakak yang terpilih dalam bentuk webinar. Jadi nanti ketika kakak sudah di-invite ke dalam grup kayak sekarang, kakak akan mendapatkan sesi training atau sesi webinar selama 4 minggu berturut-turut ya. Jadi nanti di minggu pertama, minggu kedua sampai minggu keempat kakak akan mendapatkan materi edukasi yang berbeda-beda baik untuk di channel Shopee Live maupun di Shopee Video. Harapannya melalui program ini kakak-kakak kreator bisa meningkatkan performa kakak di Shopee Affiliate pastinya. Sebelum aku mulai, perkenalkan dulu, nama aku Tiara. Boleh dong absen dulu kakak-kakak sekarang hadir dari grup mana aja dan dari kota apa. Aku akan bacain satu-satu nih. Oh ya, jangan lupa untuk kakak-kakak yang sudah hadir hari ini absen terlebih dahulu ya. Jadi tadi aku udah kirimin absennya. Oke, absennya sudah aku kirim juga ya. Jadi kakak-kakak silakan untuk melakukan absen terlebih dahulu. Dan kalau misalkan emang ada masalah dengan suara aku yang terlalu kecil atau misalkan aku yang terlalu cepat, nanti infoin aja di grup. Nanti aku juga bisa baca. Oke, jadi aku mau tahu nih, selain dari kota mana aja, tadi udah ada yang absen dari kota Bandung, kota Bengkulu, kota Makassar. Halo kakak-kakak yang ada di kota Makassar, Pekanbaru. Cepet banget ini, sangat luar biasa antusiasmenya dari 1.600 kreator. Ini semuanya dari grup lah ya, dari semua grup Shopee Affiliate Creator Academy ya. Oke, jadi sembari menunggu kakak-kakak yang lain, mohon maaf aku matikan dulu chatnya karena aku mau kirimin satu lagi link untuk absensi sekali lagi agar kakak-kakak yang baru hadir bisa langsung absen ya. Duduk deh. Duduk. Iku tunjukno ya, dijungkit jero. Sing isor iku. Tunjuk. Nah, ini lho, tunjuk. Oke, jadi kakak-kakak yang baru bergabung boleh langsung melakukan absen terlebih dahulu ya. Gunanya apa sih kak? Kenapa harus absen? Jadi nantinya absen ini akan aku pergunakan untuk mengetahui kakak-kakak mau belajar di channel yang mana gitu ya. Kita ada 2 channel nantinya, di mana nanti Shopee Live ataupun Shopee Video kakak punya webinar kelas yang berbeda-beda gitu. Tergantung fokusnya kakak mau belajar yang mana. Dan nantinya semua task list atau semua tugas yang kita akan berikan kepada kakak-kakak itu akan tergantung kepada channel yang kakak pilih gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan kakak pilih Shopee Live akan ada tugas akhirnya tentunya, dan di Shopee Video juga seperti itu. Manfaatnya apa sih kak bergabung di Shopee Affiliate Creator Academy? Yang pertama, kakak bisa langsung mendapatkan insight dari tim Shopee langsung. Jadi nanti ada aku ataupun juga ada Kak Inu juga yang akan membantu kakak untuk meningkatkan performa kakak melalui edukasi yang sudah kita buat dalam bentuk webinar. Dan yang kedua, kakak juga bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan ribuan sampel gratis. Nah, itu caranya nanti ada post-task namanya kak. Kakak harus mengikuti webinar pertama, webinar kedua, sampai nanti di sesi terakhir, webinar terakhir kita. Kalau kakak sudah lengkap mengikuti semuanya, kakak berhak mendapatkan e-sertifikat dan juga berkesempatan dapetin ribuan sampel gratis tadi yang kakak bisa gunakan untuk bikin konten lagi. Langsung aja, tadi udah pada absen ya. Jadi hari ini di minggu pertama aku akan menjelaskan mengenai pengenalan dasar Shopee Live dan Shopee Video terlebih dahulu. Jadi fokus di minggu pertama kakak-kakak semuanya belajar dulu. Aku ingatkan kembali sebenarnya apa sih itu Shopee Live, apa itu Shopee Video.
dengan harapannya kakak-kakak ketika udah tahu mana Shopee Live, mana Shopee Video, dan apa sih keunggulannya masing-masing, kakak bisa langsung menentukan channel apa yang tepat kira-kira untuk kakak fokusin jadi Shopee Affiliate atau jadi kreator. Yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah kakak-kakak bisa memahami perbedaan Shopee Live dan Shopee Video. Dan kedua, kakak-kakak udah tahu nih fitur-fitur dasar apa aja yang dimiliki di Shopee Video maupun di Shopee Live. Terus yang ketiga, sebagai kreator pemula, kakak-kakak juga harus tahu pelanggaran-pelanggaran apa saja yang ada di Shopee Live dan Shopee Video agar nantinya kakak bisa hindari pelanggaran-pelanggaran tersebut. Dan juga yang keempat, aku juga punya kesalahan-kesalahan pemula yang biasanya dilakukan di Shopee Video maupun di Shopee Live biar kakak-kakak nantinya punya performa lebih bagus lagi. Oke, udah pada absen ya, jangan lupa absen terlebih dahulu dan ikuti webinarnya sampai sesi akhir. Yang pertama, aku akan membahas mengenai Shopee Video. Kayaknya banyak banget di sini yang mau jadi kreator Shopee Video ya. Kemarin aku aku udah baca-bacain. Banyak banget yang voting mau belajar tentang Shopee Video. Mana dari kemarin yang udah mau belajar Shopee Video? Mungkin boleh chat. Sebenarnya apa sih keunggulan Shopee Video? Nah, Shopee Video itu merupakan salah satu channel di Shopee platform yang kakak bisa upload video singkat gitu ya untuk mempromosikan produk-produk affiliate kakak. Keunggulannya banyak banget kak kalau di Shopee Video. Yang pertama udah pasti ditonton oleh jutaan penggunaan Shopee yang setiap hari buka dan check out dari aplikasi Shopee-nya. Dan yang kedua udah pasti dong punya potensi ribuan order dari pengguna Shopee tadi, dan konten bisa jalan terus dan tetap menghasilkan komisi. Jadi kakak tuh nggak perlu khawatir. Misalkan kakak punya konten udah lama banget, udah dari tahun lalu gitu ya, tapi baru baru viral sekarang, baru bisa menghasilkan order sekarang, kakak tetap bisa mendapatkan komisi. Dan pastinya semakin banyak konten yang kakak hasilkan, semakin besar juga potensi komisi yang kakak bisa miliki gitu ya. Jadi kakak semakin terus konsisten, makin banyak uploadnya, komisinya juga pasti akan gede. Kesempatan ikut kompetisi berjutaan rupiah dan juga fleksibel. Nah ini yang penting banget kak. Jadi kalau misalkan kakak jadi kreator di affiliate itu nggak pusing-pusing lah ya, kayak harus kapan nih upload kontennya, itu nggak perlu karena memang sefleksibel itu jadi kreator di Shopee Video. Itu tadi keunggulannya. Nah di Shopee Video kak kita punya yang namanya keranjang oren, pasti udah pada tahu lah ya keranjang oren. Nah setiap produk-produk yang kakak promosikan melalui channel Shopee Video ini akan muncul produknya di namanya section keranjang oren di bagian kiri bawah. Di keranjang oren itu kakak nanti ketika ada yang check out, kakak bisa dapetin komisi affiliate-nya dari keranjang yang sudah kakak dapatkan gitu ya, yang sudah kakak masukin. Apa aja sih persiapan-persiapan yang harus kakak lakukan sebelum membuat Shopee Video? Yang pertama, kakak pilih dulu produknya. Ya, nanti kita akan bahas di minggu kedua webinarnya gimana sih caranya untuk pemilihan produk yang tepat sebagai kreator pemula. Tapi ini kakak tahu dulu dasarnya. Ya, jadi kakak pilih produknya seperti biasa, cari produknya dari halaman fitur pencarian di Shopee. Terus habis itu atau kakak juga bisa lihat dari Shopee Affiliate Program. Ketika udah ketemu produk yang mau disematkan di keranjang orange Shopee Videonya, kakak favoritin. Ya, jadi bentuknya ini favorit saya. Terus habis itu nanti ketika kakak udah favoritin, baru kakak bisa upload kontennya. Ini aku juga mau kasih tahu, biar konten kakak semakin berkualitas dan semakin menarik. Sebenarnya apa sih kak? Kenapa harus konten kita sebagai kreator harus berkualitas? Kenapa harus menarik? Semakin kakak punya konten yang berkualitas, kualitas kontennya itu menarik, semakin tinggi juga konversi atau penjualan yang kakak bisa hasilkan, kayak gitu ya. Pasti kan kita sebagai user aja ketika melihat Shopee Video atau Shopee Live dari halaman Shopee kita, pasti pengennya ngelihat konten yang bagus gitu kan, ngelihat kontennya yang menarik, kayak gitu juga. Jadi semakin menarik kreator bikin kontennya, semakin banyak orderan yang akan masuk. Pertama yang harus kakak pastikan ketika membuat konten di Shopee Video adalah persiapan teknisnya dulu kak. Yang pertama adalah lighting. Ini meskipun minor tapi sangat berdampak ke visual konten kakak nanti ya. Pertama, kakak harus merekam dengan natural light, itu boleh. Jadi kalau misalkan kakak siang-siang kayak gini nih dan lagi kondisinya ada matahari, kakak bisa bikin kontennya deket jendela gitu ya, untuk membantu ada sinar-sinar yang natural. Yang kedua, kakak juga bisa menggunakan pencahayaannya melalui ring light ya.
Jadi kalau misalkan memang gak ada sinar matahari atau kakak baru sempat bikin kontennya di malam hari, kakak bisa bantuannya pakai ring light. Itu diingat ya kak. Jadi kakak sebagai kreator pemula harus punya yang namanya ring light. Dan yang ketiga, jadi ini posisi lightingnya ini juga harus menghadap depan subjek gitu ya dengan sudut 45 derajat. Kenapa sih kak? Biar nggak punya bayangan. Jadi diatur sedemikian rupa si lightingnya ini ketika kakak bikin konten jangan sampai ada shadownya atau sampai ada kayak bayangan hitamnya gitu. Jadi yang pertama udah pasti persiapan teknisnya adalah lighting. Yang kedua suaranya kak, alias audio. Nah, di mana audio itu juga harus memiliki suara yang jernih. Jadi kakak kalau bisa pakai mikrofon. Kalau misalkan kakak beli mikrofon eksternal itu boleh. Jadi nanti akan suaranya bisa jauh lebih jernih dan suaranya jauh lebih jelas. Dan juga pilih ruangannya juga harus terhindar dari suara-suara yang bising kak. Jadi jangan sampai kakak misalkan bikin video tapi ada suara kipas yang gitu misalkan kayak gitu ya. Itu kan terdengar bising gitu dan masuk di konten video kakak. Itu jangan sampai. Dan yang ketiga kakak juga bisa untuk tes audionya terlebih dahulu, kira-kira audionya kayak gimana nih, aman nggak ya ketika aku menghasilkan konten gitu. Nah, sekedar tips, kakak juga bisa merekam konten kakak tuh di ruangan yang tertutup, terus habis itu nanti kakak bisa taruh bantal nih kak. Jadi misalkan kakak bisa taruh bantal di handphone kakak, terus habis itu atau kakak taruh selimut ya, jadi ketika kakak rekam videonya, itu kan di sini ada speaker nih di bawahnya. Nah, speakernya itu diredam pakai selimut, jadi nanti ketika suara yang dihasilkan itu jauh lebih jernih. Nah, itu adalah tipsnya. Tadi udah visual dari pencahayaan dan audio. Yang ketiga yang perlu diperhatikan kak ketika membuat konten video biar nggak ngasal kontennya, yaitu framing atau komposisinya ya. Jadi perhatikan ketika kakak membuat konten, posisikan kreator dan produk itu di area sepertiga frame agar visual seimbang. Jadi kayak yang digambar misalkan ada frame-nya gitu ya, ada kakak lihat oh ini udah ada frame 6 garis gitu, terus habis itu kakak perhatikan untuk komposisi si produk jangan sampai dia terlalu ke atas atau dia tuh terlalu ke bawah banget, jadi nggak kelihatan gitu. Jadi komposisi produknya juga diperhatikan dan komposisi kreatornya. Dan yang kedua harus penempatan produknya juga close up, ya itu harus jelas gitu ya kak. Jadi ketika misalkan kakak mau bikin konten terus habis itu ngeliatin produknya kayak gimana, keunggulannya, jangan sampai produknya tuh dilihatinnya dari jauh gitu. Jadi ketika audiens nonton, audiens tuh nggak tahu sebenarnya produknya kayak gimana sih karena nggak kebayang. Jadi pastiin produknya itu harus tampil dengan jelas atau close up. Dan yang ketiga, siapkan cover atau thumbnail video yang menarik gitu ya kak. Jadi misalkan kakak mau mempromosikan produknya, produk lipstick atau produk skincare yang lain, buat cover videonya itu semenarik mungkin. Kenapa kak? Karena cover yang menarik itu akan membuat nge-trigger orang buat ngeklik gitu ya. Jadi pastiin ini. Jadi tadi komposisi untuk si videonya, penempatan produknya, dan juga pemilihan cover video kakak. Selanjutnya yang nggak kalah penting yaitu persiapan kontennya sendiri kak. Jadi kalau misalkan membuat Shopee video pastinya berhubungan dengan hook ya. Pasti kakak udah tahu yang namanya hook atau hook itu erat kaitan gitu. Jadi gimana caranya video yang kakak hasilkan itu bisa relate dengan orang-orang kayak gitu. Nah, konten Shopee video yang baik itu punya 4 pilar kak. Tadi pertama adalah hook, yang kedua adalah storytelling dan demo, yang ketiga punya key selling point atau keunggulan atau value dari si produknya ini apa aja, manfaatnya lah ya, sama call to action. Jadi jangan sampai kakak udah jelasin semua keunggulan produknya, udah didemonstrasiin juga di try on, tapi kakak nggak ajak orang-orang yang nontonin video kakak buat check out dari keranjang oren. Nah, itu namanya call to action. Jadi 4 komponen ini harus ada, selalu ada di Shopee video kakak ya. Selanjutnya, nah ketika kakak mau udah bikin persiapan kontennya, itu juga kakak bikin skripnya kak. Jadi kalau misalkan tadi ada hook yang pertama ya, pilar yang pertama, kakak bisa bikin nih skripnya. Kalau misalkan kakak kreator beauty gitu ya, ada lipstick yang tetap
on walaupun dipakai makan seblak seharian, misalkan kayak gitu. Nah itu jadi salah satu hook, itu yang bikin orang-orang yang kayak ke-trigger, apa tuh lipstick yang walaupun dipakai makan seblak berminyak-minyak gitu ya, bibir tapi tetap stay di bibir kita, itu pasti bikin orang tertarik. Dan yang kedua storytellingnya, jadi misalkan kakak kasih tahu kayak ada footage yang kakak ketika pakai lipstick close up nih, misalkan ketika before-nya kayak gimana, tampilan bibirnya, terus afternya kayak gimana gitu dikasih tahu. Jadi kayak before aku makan seblak, terus aku pakai lipsticknya, terus pas dipakein makan seblak, terus ini misalkan 3 jam habis aku makan seblak ternyata masih ada kayak gitu. Terus habis itu kasih tahu keunggulan si produk tadi atau si lipstick tadi. Ini harga lipsticknya 30.000, dia punya ada kandungan vitamin E-nya, jadi bagus banget untuk melembabkan bibir kita yang gampang pecah-pecah, misalkan kayak gitu. Terus habis itu udah pasti harus ada kalimat ajakan, yaitu call to action. Cepat sekarang juga di keranjang oren aku kayak gitu. Ini adalah 4 elemen utama yang harus kakak punya ya. Dan tips juga kak, kalau misalkan di Shopee Video, kakak bisa memanfaatkan satu produk untuk beberapa storyline atau beberapa angle. Jadi banyak banget nih kreator-kreator baru yang suka tanya, kak boleh nggak sih kalau aku bikin konten yang sama dengan produk yang sama? Jawabannya boleh kak, asalkan berbeda angle. Misalkan kakak tuh yang pertama satu video try on gitu ya, terus habis itu try on tentang si keunggulan si produknya. Terus nanti yang kedua kakak try on tapi kakak battle sama produk lain gitu, ada compare-nya, itu boleh. Jadi kakak bisa pakai satu produk buat berbagai macam konten video kayak gitu. Terus habis itu misalkan tadi contoh dengan produk lipstick gitu ya, tadi kakak juga bisa pakai misalkan angle challenge gitu. Jadi kayak membuktikan apakah emang si lipstick ini punya daya tahan yang bagus ketika dipakai makan seblak gitu. Terus habis itu kakak juga bisa pakai angle transformation. Nah, angle transformation ini nunjukin kayak tadinya kakak punya bibir yang kering, terus habis itu bibir kakak pucat. Nah, kemudian ketika dipakai lipstick ini ada perubahan, bibir kakak jadi lembab, bibir kakak jadi pink, merah, merona. Nah, itu juga bisa. Terus atau kakak juga bisa pakai angle yang lain kayak harganya murah atau yang tadi aku bilang battle ya, comparison gitu. Dan nextnya beberapa hal yang harus kakak siapkan, tadi udah persiapan teknisnya. Yang selanjutnya adalah merekam voice over kak, ini juga penting banget. Jadi misalkan kakak mau bikin konten video, terus habis itu pengen pakai voice over gitu ya, itu caranya gimana? Nah, ada hal yang harus kakak perhatiin sebelum merekam suara. Yang pertama, kalau misalkan kakak nggak pede ketika kakak rekam itu langsung ngomong, kakak bisa tulis naskahnya dulu atau kakak script dulu. Kakak kira-kira di konten ini kakak mau ngomong apa, ditulis dulu kak skripnya. Terus yang kedua, kakak bisa latihan intonasinya. Jadi kayak kakak bisa ngelihat kreator-kreator dengan niche yang sama dengan kakak, gimana sih cara mereka membawakan produk, gimana sih cara mereka melakukan voice over. Itu kakak bisa tiru dan kakak bisa modifikasi kayak gitu. Terus habis itu kakak juga langsung pilih ruangan yang tenang untuk nanti kakak akan membuat voice over. Jangan sampai ruangannya itu bising, jadinya suara kakak nggak kedengeran. Terus habis itu juga cek mulut juga kak, kayak jangan sampai kakak ternyata pas ngomong tiba-tiba batuk gitu ya, itu juga jangan sampai. Selanjutnya yang harus dipersiapkan adalah ketika membuat produksi atau pembuatan videonya. Nah, secara umum kak, kita punya 2 footage dalam konten video itu. Yang pertama adalah main footage-nya. Main footage ini apa sih? Jadi ini adalah konten-konten utama yang nantinya kakak bisa menunjukkan si produknya, penggunaan dan juga narasinya. Dan yang kedua ada namanya itu insert atau klipnya namanya insert ya, konten pelengkap untuk memperkaya. Jadi misalkan kakak mau ada transisinya atau mau ada zoom in zoom outnya, nah itu tuh lebih kayak add-onsnya lah. Nah, ini namanya insert. Jadi 2 footage ini yang bisa kakak bikin ketika kakak nanti punya konten video. Terus habis itu tadi kita udah sebelum merekam voice over. Nah, ini ketika saat merekam voice overnya gimana? Yang pertama, pastiin jarak mulut kakak ke mic atau ke mikrofon yang dari handphone ini stabil. Jadi jangan sampai tadinya segini, jaraknya 10 cm atau 15 cm, tiba-tiba jadi segini. Itu jangan sampai ya kak. Jadi nanti kan suaranya bakalan beda
kayak gitu. Nah, terus habis itu kalau misalkan dia suaranya terlalu dekat, itu nanti suara yang dihasilkan bisa pecah. Jadi pastiin suaranya itu stabil dan nggak terlalu kencang dan juga nggak terlalu kecil. Terus habis itu gunakan intonasi yang variatif. Misalnya ketika hook, opening gitu ya, itu nadanya tuh harus agak naik. Biasanya kan kalau hook itu kan harus membuat orang-orang tuh penasaran. Jadi nadanya kita tuh harus naik atau intonasi kita harus tinggi gitu. Nah, kalau misalkan saat ketika kakak menjelaskan produknya itu agak pelan tuh nggak apa-apa. Nah, di akhir ketika call to action itu nadanya harus tegas kak gitu. Terus habis itu kakak jangan sekali take aja atau jangan sekali ngerekam aja, tapi boleh bikin voice over itu berkali-kali untuk nanti membandingkan, oh kira-kira yang mana nih yang jauh lebih bagus hasilnya, kayak gitu. Terus habis itu juga kakak juga bisa, walaupun ini ngerekam voice over ya atau ngerekam suara kakak juga bisa menggunakan gestur tubuh kakak ketika ngomong. Jadi nanti bisa kelihatan dari suara kakak tuh jauh lebih ekspresif, atau juga kakak juga bisa kelihatan terdengar misalkan kayak soundnya lebih hangat atau lebih ceria, itu juga boleh kayak gitu. Terus habis itu juga tips tambahan ketika ngerekam voice over, kalau dari aku biasanya aku itu kalau nggak punya mikrofon ya kak, ini buat kreator-kreator yang belum punya mikrofon, aku biasanya ketika ngerekam suara aku sendiri itu aku kasih handuk. Jadi handuk kecil aku tempelin di speaker handphone aku, terus aku ngomong gitu. Jadi suaranya nanti kakak boleh bandingin, suaranya akan jauh lebih bagus gitu yang dihasilin. Nextnya, di Shopee Video kita juga punya fitur-fitur yang bisa kakak pakai untuk menambah elemen-elemen di konten kakak. Yang pertama adalah tambah musik. Udah pasti kakak bisa nanti menambahkan musik langsung dari Shopee videonya. Terus nanti kakak bisa ketuk ya ketika upload, terus habis itu tinggal klik di bagian pilih musik. Terus habis itu nanti kakak bisa pilih dari yang populer atau mau dari yang galeri ponselnya kreator. Itu juga bisa. Nah, sekedar tips untuk penggunaan musik di luar perpustakaan musik resmi dari Shopee Video, pastiin kak tidak melanggar yang namanya hak kekayaan intelektual atau yang namanya haki. Jadi udah pastiin itu udah punya hak izin resminya juga. Nextnya, selain fitur tambah musik, nah di sini juga ada fitur yang namanya efek suara. Kalau misalkan kakak mau pakai voice over, terus habis itu nanti kakak pengen suara voice overnya itu ada efek-efeknya kayak efek Google gitu ya, itu kakak bisa pakai efek suara ini gitu. Nextnya, kakak bisa pakai fitur filter. Jadi kalau misalkan kakak mau nambahin visual-visual yang berwarna di video kakak, itu kakak bisa pakai filter. Nextnya, kalau video kakak dirasa kurang cerah gitu ya, atau terlalu gelap nih, kakak pengen cerahin lagi, kakak bisa pakai fitur pencerah. Ini dengan catatan kakak belum edit videonya, jadi kakak langsung edit itu langsung dari Shopee Video gitu ya. Terus habis itu ini juga ada yang namanya feature potong. Jadi ini bisa menyesuaikan durasi klip kakak dengan menggunakan fitur tersebut gitu. Jadi nanti kakak tinggal lihat aja, atur kira-kira video mana yang kakak mau potong. Oh ini kayaknya terlalu panjang deh, bagian yang ini nggak usah kayak gitu ya. Kakak bisa langsung potong dan bisa langsung dihapus videonya. Selanjutnya, kalau tadi ada filter, ini juga kita punya fitur efek. Jadi kakak bisa pakai efek ini di Shopee Video. Jadi kalau misalkan kakak mau pakai efek yang ada kelap-kelipnya, itu juga bisa. Tapi pastiin ya kak, ketika kakak menggunakan efek ini jangan terlalu berlebihan. Kenapa? Karena fokus untuk menjelaskan si keunggulan produknya. Fokus untuk biar si produknya dan suaranya itu kelihatan. Kalau efeknya terlalu banyak atau terlalu berlebihan, takutnya nanti orang fokusnya malah sama efek kakak gitu ya, efek videonya, bukan produk yang kakak jelaskan gitu. Selanjutnya ini juga ada stiker. Ini juga pastiin kakak kalau pakai stiker jangan sampai stikernya kebanyakan dan nanti malah si produknya nggak kelihatan. Selanjutnya ada teks. Nah kakak juga bisa pakai teks ini untuk kayak bikin biasanya di cover gitu ya. Ini juga bisa untuk memperjelas pesan di videonya kakak, itu juga bisa. Jadi kalau misalkan kakak mau kayak bikin subtitle gitu, walaupun ada voice over, tapi aku mau tetap tambahin subtitle yang ada di video aku, itu juga bisa tambahin dari sini. Selanjutnya di Shopee Video itu juga sekarang ada yang namanya fitur iklan kak, dimana kakak-kakak juga bisa mengaktifkan iklan ini melalui dua cara. Yang pertama dari halaman profil Shopee Videonya kakak, atau dari halaman yang namanya pusat kreator. Kakak bisa buat iklan dari situ. Jadi kalau misalkan dari halaman pusat kreator,
kakak tinggal masuk tab di pusat kreator, terus habis itu pilih tab video, terus habis itu klik buat iklan, buat ngaktifin iklan videonya, terus habis itu pilih buat iklan Shopee video, dan pilih promosikan. Ya, kalau itu melalui pusat kreator atau melalui profil videonya kakak. Jadi masuk ke profilnya kakak, habis itu nanti kakak tinggal klik mana video yang mau kakak iklankan, terus nanti klik titik-titik 3, terus habis itu di klik lainnya itu kakak tinggal klik promosikan. Ya, jadi nanti untuk fitur iklan kita akan bahas pada webinar ketiga, yaitu tanggal 15 April. Di situ kita akan kulik-kulik tujuan iklan yang efektif tuh yang seperti apa, dan untuk pemula iklan yang baik itu awalnya tujuan iklannya harus apa, itu nanti kita akan kupas tuntas semuanya di webinar sesi yang ketiga. Jadi pastiin kakak selalu hadir untuk setiap webinarnya. Selanjutnya aku juga mau menginformasikan terkait pelanggaran-pelanggaran yang ada di Shopee Video. Ini wajib kakak ketahui untuk kreator pemula, karena biasanya kreator-kreator pemula nggak sadar kalau melakukan pelanggaran ini sampai akhirnya nanti videonya di-ban atau akunnya juga dinonaktifkan. Itu jangan sampai. Yang pertama adalah tindakan kekerasan, terus habis itu juga ada gambar mengerikan, terus habis itu juga biasanya ada melanggar hak kekayaan intelektual. Biasanya kakak pakai video dari orang lain kayak gitu, terus kakak ambil, kakak repost lagi dari video kakak gitu. Terus habis itu selanjutnya kita akan membahas mengenai Shopee Live. Masih aman suara aku? Suara aku aman ya? Kecepatan nggak? Nggak ada suaranya kak. Aman ya? Oke, kaget. Tadi ada yang soalnya ada yang chat suaranya nggak aman. Laper kak, sama aku juga aus. Kita ngabuburit sambil belajar bareng ya. Jadi ngabuburit sambil ada ilmu baru yang bisa kakak terapin nanti. Tadi kita udah bahas nih mengenai Shopee Video. Sekarang aku mau bahas Shopee Live. Siapa kakak-kakak di sini yang kemarin waktu voting, waktu polling itu pilih Shopee Live sebagai channel yang mau kakak belajar? Siapa? Ada yang pilih? Kakak-kakak webinarnya santai aja ya, boleh sembari masak, boleh sembari ngabuburit, mau sambil nyari gorengan, itu juga boleh. Yang penting kakak bisa menyerap informasinya dengan baik. Oke, banyak ya di sini. Aku pilih dua-duanya kak. Bagus, boleh. Jadi kakak nanti misalkan mau belajar di Shopee Video dulu, abis itu nanti kakak ke Shopee Live, itu juga boleh. Atau dibalik ya. Kita lanjut ke Shopee Live. Kalau tadi kita bahas keunggulan-keunggulan yang ada di Shopee Video, nah ini aku mau ngasih tahu kakak-kakak keunggulan apa aja sih yang ada di Shopee Live. Yang pertama, karena Shopee Live itu sifatnya adalah channel yang interaktif, jadinya kakak bisa berjualan langsung secara real time dengan audiensnya gitu. Kalau misalkan video itu kan sifatnya satu arah gitu ya kak. Nah kalau yang si live, kakak bisa langsung kenalin nih produknya. Kak, aku punya kacamata, ini kacamatanya bentuknya cat eyes, ini bagus banget. Kakak-kakak siapa yang suka pakai kacamata cat eyes, coba komen. Nah ketika mereka memberikan komentar gitu ya, kakak bisa membangun interaksi langsung dengan audiens dan bisa langsung meyakinkan audiens kalau produknya bagus gitu. Jadi mereka bisa langsung check out pada saat itu juga. Nah makanya kenapa kalau misalkan di Shopee Live itu generate ordernya atau konversi yang dihasilkannya bisa secara lebih cepat gitu ya, secara real time, karena memang kakak jualannya langsung ke audiens kayak gitu. Terus habis itu tadi udah pasti meningkatkan penjualan dan juga followersnya kakak. Dan tadi ya yang sudah aku jelaskan, konversi rate-nya cenderung lebih tinggi karena juga di live itu banyak promo-promo menarik. Jadi biasanya suka ada voucher dari jam 8 sampai jam 12 malam yang kakak-kakak kreator bisa manfaatkan. Terus habis itu momentum jualannya yang tadi aku bilang juga bisa langsung kelihatan nih, apakah jualan kakak di saat sesi live itu bagus. Terus kira-kira produk apa aja yang laku. Nanti kita juga akan kupas tuntas gimana caranya kita analisa sih produk-produk ini. Terus habis itu review produknya bisa lebih detail lagi kak, dan juga bisa lebih fleksibel karena kan nggak ada durasinya gitu ya, beda dengan video. Itu keunggulan-keunggulan yang ada di Shopee Live. Persiapannya apa aja nih kak sebelum memulai Shopee Live? Sama kayak dengan persiapan di Shopee Video, yang harus pertama kakak lakukan adalah memfavoritkan produknya. Jadi jangan lupa untuk setiap kakak mau nge-live, mau bikin video, difavoritin dulu produknya. Ketika kakak sudah favoritin, langkah selanjutnya adalah persiapan teknisnya. Ini juga tadi aku lihat banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya, apakah boleh nih kak aku sebagai kreator pakainya Android karena aku nggak pakai iPhone? Jawabannya boleh.
ya. Ada rekomendasi Android yang kita rekomendasiin juga biar konten kakak di live tuh bagus. Kalau kakak pakai Apple atau iOS kakak bisa pakai iOS dengan rekomendasi iOS 26. Kalau misalkan kakak pakai Android, kakak bisa pakai Android 14 gitu ya. Kakak bisa cek Android kakak di sistem software masing-masing. Dan yang kedua, kalau misalkan pakai kamera dan komputer, gunakan kamera yang tersambung dengan komputer untuk mendapatkan resolusi yang jelas. Jadi kakak nanti bisa mendaftarkan terlebih dahulu ketika kakak mau pakai PC streaming gitu. Pastiin juga kakak udah selalu mengupdate aplikasi Shopee-nya. Jadi ketika kakak pakai aplikasi yang terbaru, itu bisa lebih maksimal lagi untuk kualitas video yang dihasilkan. Dan yang kedua, sama halnya dengan video ya, ini kita juga ketika membuat live harus ada setup pencahayaan dan setup ruangannya. Kalau misalkan di live, kakak pastiin ya jangan sampai pencahayaannya itu gak kelihatan, gelap. Karena nanti ketika kakak menjelaskan produknya nggak kelihatan kak. Terus setup ruangannya juga dipastiin kakak juga menyusun produknya dengan baik. Jadi ada meja, ada kursi. Terus habis itu nanti di mejanya kakak susun si produk-produk yang ingin kakak promosiin gitu ya. Jangan sampai diatur sedemikian rupa. Jangan sampai si produknya ini nutupin kolom komentar yang paling bawah kayak gitu. Jadi kalau misalkan kakak kreator fashion, terus kakak promosiin kan kalau Ramadan tuh identik banyak yang nyari gamis ya ibu-ibu. Nah gamisnya itu jangan sampai kakak nawarin produknya sambil duduk. Nah si ibunya yang nonton juga nggak tahu, nggak kelihatan gimana nih ini si gamisnya sampai mata kaki nggak, panjangnya semana. Itu juga kakak sebagai kreator live harus mempromosikan sesuai dengan produknya. Jadi kalau misalkan memang produknya itu gamis sambil berdiri, kalau misalkan produknya itu barang berat ya kayak misalkan elektronik seperti kulkas, itu kakak pastiin ketika kakak mempromosiin itu kulkasnya ada di samping. Jadi jangan sampai kulkasnya ada di depan, kakaknya nggak kelihatan ketika ngejelasin kayak gitu. Nah terus habis itu kakak pastiin yang penting latar belakangnya harus rapi aja kak. Jadi nggak harus yang kayak proper banget gitu ya setup ruangannya. Yang penting rapi, terus tertata dengan baik produknya, sama pencahayaannya udah pasti bagus. Jadi pastiin kakak juga ada lighting tambahan. Terus selanjutnya ini juga ada pengaturan proporsi tampilan pada live streaming yang ideal tuh seperti apa. Jadi kalau misalkan di live kak ini ada close up view namanya. Jadi streamer itu atau kakak sebagai kreator terlihat 10% dari keseluruhan layar. Nah ini close up. Sementara kalau medium tuh biasanya kelihatan sampai dada, itu terlihat 30% dari keseluruhan layar. Ya biasanya kalau misalkan produk-produknya mungkin kayak produk kecantikan gitu ya. Terus habis itu produk-produk skincare ini biasanya pakai medium close up view. Terus habis itu ada juga medium long view. Jadi streamer terlihat 50% dari keseluruhan layar. Jadi nggak sampai mata kaki full. Kalau misalkan kakak bawain produknya kayak cuman atasan gitu ya. Ini bisa pakai medium long view. Atau ini juga ada yang namanya long view. Streamer terlihat 80% dari keseluruhan layar. Nah ini juga kakak bisa coba untuk live nanti ketika nge-live. Oh kalau misalkan kategorinya kakak makanan minuman, elektronik, beauty itu bisa pakai close up dan medium close up. Tapi kalau fashion, home living itu bisa pakai medium long dan long view. Selanjutnya selain tadi pengaturan visual, udah pasti ada pengaturan audionya. Jadi konten yang berkualitas itu nggak hanya dihasilkan dari gambar yang bagus, tapi juga dari suara yang jernih ya kak. Jadi pastiin selain punya gambar yang bagus, suara kakak juga harus jernih. Nah sebelum nge-live kakak gunakan clip on. Kalau misalkan nggak ada clip on, kakak juga bisa pakai mic eksternal gitu ya. Pokoknya pastiin suaranya itu selalu jernih, terus ruangannya tenang. Jadi jangan sampai kakak nge-live tapi ternyata live streamingnya di tengah-tengah demo. Nah itu jangan. Nah terus habis itu lakukan tes suara juga sebelum nge-live. Biasanya tuh ketika mau nge-live itu ada tes live streaming. Itu kakak bisa tes dulu aja kak. Dites pastiin untuk setupnya kakak udah oke. Terus audionya kakak juga sudah terdengar dengan baik. Itu sebelum live. Nah saat live kakak juga pastiin jarak untuk mikrofon kakak atau clip on yang kakak gunakan itu 15-20 cm dari jarak mulutnya. Terus habis itu atur volumenya biar stabil. Jadi jangan terlalu pelan. Terus habis itu juga jangan terlalu kekencengan suaranya. Terus kakak juga bisa pakai earphone untuk monitoring ya.
Nah, terus habis itu ini kalau misalkan live, tips dari aku adalah hindari suara background yang terlalu keras, Kak. Jadi jangan sampai ketika kakak menjelaskan produk, suara hostnya itu malah ketutupan. Terus habis itu bicara tapi mic-nya atau si clip on-nya ini jauh banget dari mulut kakak. Terus gangguan notifikasi dari handphone atau misalkan gangguan notifikasi yang biasanya sering terjadi. Ini ketika kakak nge-live, kakak pakai satu handphone di depan, terus ada handphone kakak cuma punya satu gitu ya, terus ada komen yang kakak bacain biasanya sambil scrolling gitu kan ya bacainnya. Nah itu nanti gambar yang akan dihasilkan akan menggetar, Kak, gitu. Jadi jangan sampai ketika kakak nge-live gambarnya itu juga getar. Makanya aku selalu saranin kalau misalnya kakak nge-live coba pakai 2 handphone. Jadi satu handphonenya yang untuk menampilkan di arah depan, satunya misalkan buat baca-baca komen kayak gitu. Selanjutnya, ini persiapan teknisnya juga yang harus kakak perhatikan adalah cover live streamingnya ya, Kak. Jadi si cover ini gimana caranya biar kakak tuh punya cover yang menarik gitu. Jadi ketika orang-orang ngelihat covernya tuh bisa langsung pengen ngeklik si live streaming kakak. Kayak gitu. Jadi kakak bisa tambahin informasi-informasinya kayak promo atau misalkan kakak kayak tahu produk-produk apa nih yang kira-kira nanti akan ada harga special live-nya atau bakal ada flash sale-nya, kakak tambahin di bannernya, itu juga boleh. Selanjutnya, cara memulai Shopee Live ini juga ada berbagai macam cara. Kakak bisa masuk langsung dari halaman saya, terus habis itu pilih Shopee Live dan video, itu nanti di scroll ke bawah ya, Kak. Terus habis itu nanti pilih buat live streaming, tambahin langsung covernya dan judul live-nya apa. Terus habis itu pilih produk-produk yang ada di favorit saya, yang tadi sudah kakak susun untuk kakak masukin keranjang ketika kakak nge-live. Selanjutnya yang akan aku bahas adalah fitur-fitur yang kakak bisa gunakan selama Shopee Live. Ini ada fitur-fitur di Shopee Live yang kakak bisa untuk manfaatkan mendapatkan traffic atau audience. Terus habis itu bisa meningkatkan engagement. Apa sih sebenarnya apa hubungannya engagement ini dengan kualitas konten kakak ketika nge-live? Semakin tinggi engagementnya atau semakin tinggi interaksinya kakak, semakin mereka sering nontonin live streaming kakak, berarti kualitas live streaming kakak semakin bagus, kayak gitu ya. Dan juga semakin mereka sering nontonin, udah pasti generate ordernya juga kesempatannya akan lebih tinggi. Nah, fitur-fitur apa aja yang bisa kakak pakai? Yang pertama, polling. Kakak bisa pakai, terus habis itu bisa pakai bonus koin untuk engagement. Terus habis itu bisa pakai juga hujan bonus, bisa pakai pin komentar. Terus jangan lupa ini yang biasanya kalau kreator-kreator pakai itu ada voucher 30 detik ya. Aku terbangin vouchernya sekarang ya, Kakak. Ini vouchernya cuman cuman terbatas di live aku doang. Itu biasanya namanya voucher 30 detik. Atau kakak-kakak mau tarik traffic lebih banyak lagi, kakak-kakak bisa pakai lelang. Nah, fitur lelang ini kalau misalkan kakak-kakak, aku punya produk terbaru nih atau produk yang mau aku jadiin giveaway, kakak-kakak bisa pakai lelang. Terus misalkan kakak mau membangun audiens interaksi lebih banyak lagi, kakak bisa pakai polling. Jadi kayak voting, kira-kira aku mau bahas produk yang mana dulu nih, mau produk misalkan kayak panci dulu atau aku mau bahas satu set pisau dulu, kayak gitu tuh bisa pakai polling gitu. Ini kita akan bahas ya kapan digunakannya fitur-fitur tadi. Yang pertama adalah polling. Tadi aku juga udah jelasin, ketika butuh interaksi yang cepat atau pendapat audiens, kakak bisa pakai polling. Jadi kalau misalkan tadi kakak mau nanya model atau kakak mau nanya kira-kira mau dibawain produk apa, itu pakai polling. Kak, jangan sampai fitur-fitur ini nggak pernah kakak gunakan ketika nge-live, karena ini penting banget untuk membangun interaksi kakak jauh lebih tinggi lagi sama audiens. Terus yang kedua, bonus koin. Kapan dipakainya, Kak? Bonus koin itu akan digunakan saat ketika awal-awal kakak nge-live stream. Jadi tujuannya adalah udah pasti menarik penonton baru. Ketika kakak nge-live, kakak udah bisa langsung ngeset nih kira-kira bonus koin berapa banyak sih yang bisa kakak mau bagiin ke audiensnya gitu. Terus selanjutnya pin komentar. Nih kakak ngasih tahu tentang si produknya gitu ya. Terus habis itu kakak kasih tahu ada produk apa, ada promo apa hari ini, atau ada voucher menarik apa di saat sesi live kakak bisa langsung pin komentarnya. Atau ketika kakak mempromosikan sebuah produk, terus ada audiens yang bilang produk ini emang bagus, Kak, aku udah
pernah pakai dan ternyata memang membantu membuat kulit aku lebih cerah. Nah itu kakak bisa pin komentarnya sebagai real testimoni kayak gitu. Selanjutnya ini ada voucher 30 detik tadi ya, saat momentum live streamingnya sedang high gitu, bisa kakak bisa langsung bilang, oke kak, ini produknya menarik banget, terbatas cuman di sesi live aku aja, aku kasih voucher ya, aku kasih voucher buat kakak klaim dan dapetin harga lebih murah khusus di live aku. Kakak langsung kasih voucher 30 detik, diterbangin voucher. Terus tadi lelang ya untuk ningkatin engagement juga. Terus beritahu penonton, jangan lupa ini sebelum live streaming kakak selalu centang beritahu penonton, jadi biar audiens kakak tahu kalau kakak mau nge-live. Nah, ini kita juga ada yang namanya flexible stock. Fitur-fitur flexible stock ini adalah fitur yang bisa kakak gunakan ketika nanti kakak sudah bekerjasama dengan brand, gitu. Kapan sih kak digunainnya si flexible stock ini? Ketika kakak ingin meningkatkan engagement dan dengan cara mengontrol stok produk yang kakak promosikan. Jadi untuk trigger orang-orang biar cepet-cepetan mau beli produknya kakak, membangun urgensi lah ya si flexible stock ini. Jadi misalkan, kak, aku ada launching produk nih, ini produknya bagus, kacamatanya baru banget nih, kacamata cat eyes, terus misalkan warna hitam, ini cuman 100 pieces aja, ayo cepet-cepetan, aku cuma punya 100 pieces aja. Nah itu kakak bisa atur sama seller yang pakai fitur yang namanya flexible stock ya. Terus selanjutnya, selain di Shopee Video, kita juga ada pastinya fitur Shopee Iklan Live. Kapan digunakannya? Tentu saat ketika kakak ingin memboost traffic ketika kakak nge-live. Caranya juga gampang, kakak tinggal klik iklan live aja, terus habis itu sebelum mulai live streaming, terus habis itu tentuin durasi iklan live-nya yang kakak inginkan berapa, nanti habis itu masukin modal iklannya dan tujuan iklannya apa. Kita akan bahas bareng-bareng nanti di saat webinar pada tanggal 15 April. Rumus sukses di Shopee Live. Nah ini aku akan bahas selengkapnya nanti di webinar yang kedua ya kak, jadi jangan sampai nggak ikutan. Yang pertama, udah pasti pertahankan penonton, jadi tingkatin daya tarik penonton dengan cara buat mereka menonton lebih lama gitu ya, bangun engagement dengan fitur-fitur tadi, terus habis itu dengan membuat topik-topik khusus obrolan ke mereka. Terus yang kedua, meningkatkan interaksi, jadi ajak mereka untuk selalu komen, untuk selalu like live-nya kakak dan selalu share live streamingnya kakak juga. Terus habis itu selanjutnya juga ajakan untuk penonton memasukkan produk ke dalam keranjang oranye kakak dan di payment. Habis itu juga kakak juga bisa mengoptimalkannya pakai cover yang lebih menarik. Terus habis itu atau judul yang nge-trigger mereka untuk masuk ke live streaming kakak. Selanjutnya, ini adalah pelanggaran-pelanggaran yang terjadi biasanya di Shopee Live, yaitu kualitas gambar kurang baik. Nah, ini salah satu pelanggaran, Kak. Jadi makanya aku selalu tekankan kualitas gambarnya, yuk harus bagus, kualitas suaranya juga harus jernih. Dan biasanya kejadian adalah host tidak muncul. Biasanya kayak live streaming dihentikan sementara. Kalau misalkan kakak pernah nonton itu merupakan pelanggaran di kita. Itu nggak boleh. Kalau memang kakak mau meninggalkan sesi live-nya, kakak bisa pakai fitur yang namanya hentikan sementara. Itu nanti bisa dihentiin dulu, dijeda selama 5 menit. Terus habis itu kakak juga tidak boleh untuk mengarahkan transaksi di luar Shopee. Terus habis itu kegiatan yang membahayakan, misalkan nge-live tapi sambil berkendara, itu nggak boleh. Terus habis itu juga sama ya, melanggar hak kekayaan intelektual sama kayak tadi Shopee Video. Terus habis itu peraturan pemerintah, misalkan penjualan barang impor bekas. Terus aturan di bawah umur, dan live rekaman itu merupakan pelanggaran, duplikasi streaming serta tidak menampilkan produk selama sesi live itu juga merupakan pelanggaran-pelanggaran yang ada di Shopee Live. Tadi banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang masuk yang aku lihat, kak, pelanggaran apa aja sih di konten Shopee Video maupun di Shopee Live, itu pelanggaran-pelanggarannya. Nah, berikutnya aku mau kasih tahu untuk kreator pemula, ini harus tahu kak, kesalahan-kesalahan yang harus dihindari di Shopee Video maupun di Shopee Live. Aku sudah rangkum ada 6 kesalahan. Yang pertama, biasanya kreator-kreator di Shopee Video itu videonya terlalu panjang, nggak to the point gitu ya. Tipsnya, bikin hook yang menarik gitu ya, yang relatable sama audiensnya kakak di 3 detik pertama. Nanti saat minggu kedua webinar kita akan jelaskan gimana sih caranya. Terus habis itu durasi idealnya itu 7-20 detik, bisa 15-30 detik juga kak di Shopee Video ya. Di Shopee Video nggak usah yang terlalu lama-lama kak, nggak usah yang kayak terlalu panjang atau kayak get ready with me tapi durasi videonya 2 menit. Nah itu nggak works. Kenapa? Biasanya kalau behavior di Shopee itu orang-orangnya tuh udah pasti yang pengen
pengen belanja gitu kan. Semakin menarik kontennya, semakin hooknya menarik buat mereka dan relate dengan kebutuhan mereka. Nggak perlu lama-lama mereka tonton, mereka masih check out kayak gitu. Terus yang kedua, kesalahannya adalah tidak memiliki hook di awal video gitu. Jadi contohnya misalkan video yang kurang efektif itu, halo guys, hari ini aku mau review apa. Jadi biasanya kalau opening itu selalu usahakan harus menarik Kak. Misalkan kayak produk 20 ribuan ini bikin kamar kamu jadi estetik. Nah, orang kan jadi penasaran kan, produk kayak gimana sih yang bikin kamar mereka tuh estetik dengan harga 20 ribuan doang gitu. Dan kesalahan berikutnya, biasanya nggak nunjukin manfaat produk. Jadi kayak cuma ngasih tahu secara general aja, ini tas lucu banget. Lucunya kenapa gitu, tapi dikasih tahu keunggulannya apa sih. Lucu itu kan terlalu general kan. Yang benar adalah kakak bisa kasih tahu, tas ini muat laptop 14 inch dan dia juga waterproof misalnya kayak gitu. Jadi manfaat produknya secara detail. Selanjutnya, visual videonya kurang jelas. Nah, ini juga yang akan mempengaruhi kualitas konten kakak. Jadi lightingnya gelap, kameranya goyang, dan produknya itu nggak fokus. Kesalahan yang sering terjadi untuk pastinya konsisten. Dimana kalau misalkan kakak ingin membuat performa kakak lebih tinggi lagi, pastiin kakak harus konsisten dulu, baik di Shopee Live maupun di Shopee Video. Kalau di Shopee Video, kakak bisa upload 10-20 video pertama secara bertahap. Misalkan 1-3 video aja per hari untuk ngelihat performa konten kakak nantinya kayak gimana. Kakak bisa analisa lagi, oh ketika aku upload 3 konten ini, mana nih yang works buat aku. Jadi kakak bisa punya A/B testing konten. Terus habis itu, kesalahan pemula yang sering terjadi berikutnya adalah tidak ada storytelling gitu ya Kak. Jadi biasanya itu pemula langsung jualan aja, kayak beli sekarang guys gitu. Nah, ini apa yang mau dibeli gitu, kakak nggak punya ceritanya. Jadi kakak harus kasih tahu kayak, aku baru nemu produk ini dan ternyata kepake banget nih buat ibu-ibu yang mau punya yang mau nyelesain di rumah tangganya, kayak misalkan mau nyelesain PR kayak di dapur dengan alat yang serba instan dan murah banget, bisa pakai produk ini misalkan kayak gitu. Jadi harus ada ceritanya di video. Selanjutnya, 6 kesalahan apa yang harus dihindari di Shopee Live. Yang pertama, live tanpa persiapan produk. Jadi kakak tentuin dulu produk-produk mana aja yang kakak ingin bawain di live. Jadi produknya itu nggak harus yang kakak beli dulu di Shopee. Kakak misalkan udah pernah punya produk ya yang udah kakak beli di Shopee sebelumnya, kakak bisa pakai produk itu aja buat live kayak gitu. Terus habis itu kakak urutin keranjangnya dari produk-produk yang menarik gitu ya. Jadi kakak nanti kan kakak bisa upload produknya itu sampai 100 produk di satu keranjang. Kakak bisa urutin dari yang menarik dulu, mulai dari yang misalkan ada harga special live-nya, atau produk-produk yang memang lagi trending, atau produk-produk yang flash sale kayak gitu. Terus kesalahan yang harus dihindari berikutnya adalah opening live-nya kurang menarik. Biasanya tuh nggak pernah sapa penonton di awal-awal nge-live, atau hostnya tuh biasanya lebih kayak diem aja, nggak ada interaksi apapun. Nah, kakak tuh wajib banget ketika kakak masuk, sapa dulu audiensnya, terus habis itu jelasin promonya, highlight produk-produknya apaan aja di awal. Terus ada kayak misalkan ada voucher khusus kah, atau ada harga spesial live kah, itu wajib kakak kasih tahu kayak gitu. Jadi walaupun audiensnya masih sedikit gitu atau belum ada, tapi wajib kakak untuk tetap ngejelasin produknya dan juga ngejelasin promonya Kak. Karena kan nggak tahu ya kapan ketika misalkan aku lagi scrolling, ketemu live kakak nih. Siapa tahu ketika kakak lagi kayak cuman diem gitu, nggak ngejelasin apa-apa, aku juga nggak bakal nontonin gitu. Nah, ketika kakak ngejelasinnya dengan seru gitu ya, wah ini menarik banget, ini live apa sih gitu, pasti orang pengen nonton gitu. Terus habis itu hindari juga penjelasan produk kurang jelas. Biasanya kurang efektif nih kalau misalkan kakak cuma ngasih taunya kayak, nih laptop sleeve atau tas laptop ini produknya bagus banget, jadi general banget. Apa bagusnya itu apa? Kasih tahu. Kayak misalkan lebih efektif kalau kakak kasih tahu produk laptop sleeve ini waterproof loh dan muat laptop 14 inch. Jadi buat kakak-kakak yang mau berangkat kerja, terus habis itu kan sekarang lagi musim hujan, nggak usah khawatir karena produknya ini waterproof. Nah, kayak gitu. Jadi kakak kasih tahu secara rinci untuk si keunggulan produknya. Terus habis itu sama lagi-lagi visual live kurang optimal. Ini juga biasanya terjadi dengan kreator pemula di Shopee Live. Pencahayaannya kurang baik, terus habis itu juga produknya nggak terlihat jelas. Jadi biasanya produknya itu nggak diliatin gitu ya, jadi cuman
live si kreatornya aja, tapi nggak ada produknya. Mohon maaf aku agak seret sedikit. Terus habis itu selanjutnya durasi live-nya terlalu singkat Kak. Jadi biasanya kreator pemula itu udah aku live dulu aja kayak cuman 10 menit 20 menit gitu ya, aku mau cek ombak. Itu jangan Kak. Jadi kita selalu menyarankan untuk live itu minimal di 120 menit atau di 2 jam, karena kakak harus memberi waktu kepada penonton untuk bisa bergabung kepada live streaming kakak, dan juga memberi waktu kepada algoritma untuk mencari orang-orang yang mau nontonin live streaming kakak. Misalkan kakak baru nge-live 1 jam, si algoritma ini belum secara maksimal nyariin audiens buat kakak gitu, tapi kakak udah berhenti live-nya gitu. Itu sayang banget. Nah, dan yang terakhir yang biasanya dilakukan adalah tidak memaksimalkan fitur-fitur yang ada di Shopee Live. Biasanya kayak, Kak, kenapa sih kok aku tuh nggak ada views-nya? Karena mungkin kakak belum memaksimalkan fitur yang ada di Shopee Live gitu ya. Selain nanti kita juga bisa bahas di minggu kedua webinar apa aja sih yang harus diperhatikan biar konten kakak di video maupun di live itu menarik. Nggak cuma menarik, kakak juga bisa langsung menghibur dan juga nanti menjual. Ada yang namanya 3M di kita matriksnya. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan, aku punya post test. Nah, ini harus kakak isi. Ada 10 pertanyaan yang gampang banget terkait materi hari ini. Kakak boleh isi dulu dengan cara scan barcode yang ada di layar, atau nanti aku juga bisa share yang di kolom chat ya, formnya. Kakak bisa langsung isi, terus habis itu dijawab aja Kak. Pertanyaannya juga gampang banget. Aku langsung isi. Nah, ini nanti gunanya apa sih Kak? Ada post test, nanti aku bakalan tahu, oh kakak ternyata ketika tadi aku menjelaskan kakak benar semua nih, berarti paham terkait materi yang sudah aku berikan, kayak gitu. Boleh diisi dulu ya Kak. Ada masalah post testnya? Link share-nya? Oke, sebentar. Nyesel banget baru bergabung karena aku baru pulang kerja. Nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa banget. Ini adalah webinar pertama kita, jadi nanti di yang minggu kedua aku bakal jelasin juga terkait gimana sih caranya kakak punya kualitas konten yang lebih baik lagi. Sebentar. Aku mau kasih linknya, tapi aku copy dulu. Nah, Awas jatuh. aku matiin dulu ya chatnya. Kenapa? Silau. Ya, silahkan diisi. Aku udah kirimin. Dijemput siapa, Dek? Untuk link post testnya boleh langsung diisi buat kakak yang ikutan webinar hari ini, langsung isi post testnya. Kalau ada yang berhasil mengerjakan, langsung kirim di kolom chat ya, biar aku tahu kalau kakak sudah selesai mengerjakannya. Nah, setelah ini kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan yang kemarin kakak sudah submit di Google Form. Ya, aku sudah pilih pertanyaan yang masuk. Pertanyaannya banyak banget, tapi mirip-mirip. Jadi harapannya nanti ketika sesi tanya jawab ini, kakak bisa langsung simak jawabannya. Jadi pertanyaan-pertanyaan kemarin bisa langsung terjawab. Link post test kakak, oh sudah aku taruh Kak. Nah, ini sudah aku taruh ya Kak di kolom chat. Harusnya bisa diklik Kak, karena itu linknya langsung biru, jadi bisa langsung diklik dari handphonenya. Sudah ada yang lagi mengisi? Sama potika enggak? Apa itu ya? Hantu nih. Hantu apa itu ya? Oh, sistem tidak Hantu apa? terdeteksi. Sebentar ya. Hantu kepala buntung. Sebentar, aku coba cek. Hantu sosok. Aku cek dulu ya untuk linknya. Terus harus
Ngapain? Harusnya dia bisa sebentar. Nggak lari. Tapi nanti kalau ditangkap Oke, sebentar. Ya nggak bisa. Bingung kurang besar ini kan. Saya bingung. Nggak bisa nganu. Nanti karena ternyata bisa. Sebentar ya Kak, linknya coba aku cek dulu. Sudah. Harusnya kemarin bisa. Nah ini aku kirimin lagi ya linknya. Oh bisa nih Kak. Linknya bisa nih. Sebentar ya. Nah itu Kak, bisa nggak? Yang aku aman Kak, bisa kok Kak. Nah udah bisa Kak, tuh silakan langsung diisi ya. Silakan langsung diisi untuk post testnya. Cuman ada 10 pertanyaan kok kakak, gampang banget. Jadi kakak langsung isi aja pertanyaan-pertanyaannya. Sini post test akan aku gunakan buat nantinya ketika aku menyusun materi edukasi buat kakak. Aku tahu kira-kira mau memberikan informasi apa nih buat kakak gitu dari hasil si post testnya. Kak, aku nggak bisa lanjut ke halaman kedua. Bisa, ini udah ada yang berhasil? Aman ini? Oh, bisa Kak, tadi sempat error di halaman kedua tapi udah bisa. Udah bisa Kak. Aku bisa kok, nih lanjut ke halaman kedua. Ini aku udah lanjut ke halaman kedua, bisa. Aku juga udah lanjut ke halaman ketiga, udah bisa. Udah kakak, tapi nilainya jelek, nggak apa-apa kak. Nggak apa-apa banget. Jadi di sini kita belajar. Nah, semangat kata Kak Inu. Kak, poin aku 70, bagaimana ini? Nggak apa-apa banget kak. Nggak apa-apa, justru kita di sini buat belajar bareng-bareng dengan harapan kakak udah tahu sebenarnya pengenalan dasar Shopee Affiliate Live itu kayak gimana sih, Shopee Video kayak gimana, apa aja fitur-fitur yang bisa kakak gunain, terus gimana nantinya kakak ketika upload konten di video, preparation apa aja atau persiapan apa aja yang harus kakak lakukan kayak gitu. Jadi nanti di minggu pertama tujuan belajarnya itu dulu ya kak. Nanti selanjutnya di webinar minggu kedua kita akan belajar dengan tujuan kakak bisa meningkatkan kualitas konten kakak. Jadi udah tahu nih dasarnya kayak gimana, baru nanti kita kasih tahu gimana caranya kakak bikin konten yang berkualitas biar bisa menghasilkan order ya. Dapat skor 80 kak, keren, selamat kak. Dapat 70 doang, 70 nggak doang kak, bagus. Semangat ya, skor 60, semangat kak, nggak apa-apa. Nilainya jelek dulu 40, nggak apa-apa kak. Kak linknya lagi, oke aku kasih linknya ya. Aku kirimin link post testnya lagi. Ya, sudah bisa? Oke. Nggak ada nilai. Ada kak, nilainya itu biasanya ketika kakak udah selesai, kakak bisa langsung dapat penilaiannya di Google Formnya. Jadi nanti ada penilaian yang kayak kakak mendapatkan skor 80 dari 100, misalkan kayak gitu. Sudah bisa, sudah menyelesaikan semuanya. Aku tungguin ya. Aku tungguin 3 menit lagi deh. Aku tungguin 3 menit lagi. Kak, ada tadi aku nggak bisa submit. Nggak bisa submitnya kenapa kak? Coba perhatikan koneksi internetnya juga ya. Skorku 50 kak, karena aku baru gabung di akhir-akhir sesi. Nggak apa-apa kak.
nggak apa-apa banget. Nah, mungkin sembari aku juga menginformasikan kembali buat kakak-kakak yang baru bergabung, jadi boleh langsung mengisi absensi ya kak. Jadi kita punya absen, di mana kakak harus absen untuk kakak bisa tahu kalau aku bisa tahu kalau kakak hadir di webinar hari ini, dan channel mana yang kakak pilih nantinya untuk belajar di Shopee Affiliate Creator Academy kayak gitu. Jadi ada link absennya. Pas sudah tadi, bentar ya, kita masuk ke yang pertama. Buat kreator-kreator yang baru bergabung, langsung aja absen terlebih dahulu. Aku sembari menunggu ya kakak-kakak yang lain ngerjain post test. Nah, ini absen terlebih dahulu aja. Pakai scan barcode yang ada di layar ya. Yang baru bergabung dan belum absen, pakai absen barcode yang ada di layar. Nah, Kak Inu juga sudah kirimin linknya. Sini cuma 40 nggak apa-apa. Masa 50 kayaknya tadi udah jawab bener. Bisa ulang gak sih kak? Nggak apa-apa kak. Tuh nggak apa-apa kak, kata Kak Inu nggak apa-apa banget. Di sini kita bener, di sini kita belajar bareng. Jadi nggak apa-apa kalau cuma dapat 50, dapatnya cuma 20, nggak apa-apa. Aku cuma 30, nggak apa-apa kak. Oke, jadi boleh diisi dulu absennya ya. Sembari kita menunggu untuk kakak-kakak yang lain mengisi post test. Jadi aku mau tungguin kakak yang baru hadir dan baru bergabung untuk isi dulu si absen kita ya. Sembari aku menjelaskan lagi, di program Shopee Affiliate Creator Academy ini kakak-kakak nanti akan mendapatkan bimbingan edukasi dalam bentuk webinar selama 4 minggu, di mana nanti 4 minggu itu akan materinya berbeda-beda. Di minggu pertama yaitu pada hari ini kita ada pengenalan dasar Shopee Live dan Shopee Video ya. Terus habis itu nanti di minggu kedua kakak bisa mendapatkan tips dan trik gimana sih caranya kakak untuk meningkatkan kualitas konten, baik itu di Shopee Video maupun di Shopee Live. Nah, terus habis itu nanti di sesi webinar yang ketiga kakak bisa nanti dapetin gimana caranya kualitas kontennya udah bagus, kakak bisa punya order gitu ya, bisa ngasilin order dan bisa maksimalin ads kakak di situ. Nah, itu nanti di minggu ketiga. Dan di minggu keempat nanti kita ada bedah akun juga buat kakak-kakak yang terpilih, kita bakal bedah akunnya. Terus habis itu kita juga bakal ada sharing-sharing juga di minggu keempat. Aku cuma 70 kak, nggak apa-apa banget. Dapat 60 soalnya sambil ngurusin bocil riweh, nggak apa-apa kak. Nggak apa-apa banget, seru banget hari ini ngabuburit aku bareng kakak-kakak kreator. Tadi Penny kan nanya, Kenapa, si formulir absen lupa tulis semua. Tapi kan itu kalau misalnya Shopee dari bener, nggak usah khawatir kak, ketika kakak absen itu kan nanti directnya atau diarahkannya langsung ke Shopee form, formulir Shopee-nya. Nanti itu akan ngerti username kakak atau username akun kakak di Shopee itu apa. Jadi nggak apa-apa kalau nggak tulis nama. Kak, katanya aku benar semua tapi kok cuma nilainya 80. Harusnya 100. 80 per 100 berarti harusnya 100. Ngisi linknya 2 kali kan kak. Absen sekali aja kak. Kalau absen sekali aja, yang tadi yang terakhir itu post test ya. Yang absen sekali aja tadi udah dikirimin sama Kak Inu ya. Di kolom chat coba langsung dilihat di kolom chat itu ada link absen ya. Post test sudah pada isi semua. Ada yang belum isi post test boleh komen. Belum kak, siapa yang belum? Kak Nahawan kok belum isi? Aku belum kak. Kenapa Kak Lisa Ayu? Kenapa belum isi? Isi dulu post testnya ya. Isi dulu post testnya. Atau yang belum absen juga isi dulu absennya. Ada yang belum absen? Link post test. Oke, aku kirimin lagi link post testnya. Nah, di layar sudah ada barcode yang kakak-kakak bisa langsung isi scan ya. Aku kirimin dulu.
Aku kirimin dulu sebentar. Gak apa-apa kak, skornya 50. Poin 60 udah cukup baik kan ya? Baik banget. Gak apa-apa, kita di sini belajar bareng-bareng. Nah ini postasinya. Yang absen, udah pada absen belum? Coba ada yang belum absen? Tadi aku bikin Rachel papi. Ada yang belum absen? Ada dah. Aku belum absen, Kak Lucy belum absen. Oke. Rasa kok. Yang belum absen sebentar, aku kirimin lagi nih. Oh, iya. Harus absen dulu ya. Nah, ini link absennya. Harus apa? Di situ. Aku kirimin lagi link absennya buat kakak-kakak sebentar. Mau di sini. Besar-besar. Kenapa harus absen? Karena nantinya aku sama Kak Inu bakalan ngeliat siapa kakak yang rajin ikutan webinarnya sampai nanti webinar yang keempat, di minggu keempat. Nah nanti yang rajin udah ikutan webinar, terus habis itu ngerjain post test juga, bakalan kita kasih kesempatan untuk mendapatkan invitation, mendapatkan sertifikat dan juga bisa mendapatkan hadiah ribuan sampel gratis ya kak. Caranya nanti aku bakal kasih tahu. Jadi harus ikutan dulu di minggu pertama webinarnya checklist, minggu kedua juga harus checklist, minggu ketiga harus checklist, dan minggu keempat harus checklist. Gak apa-apa kak, sedih banget dapat 40 soalnya lagi di jalan mau nyari takjil. Nggak apa-apa kok kak, sambil nyari takjil dapat 40 mungkin nggak konsen ya karena udah wangi-wangi bakwan. Sambil nyari takjil masih ke webinar aja udah hebat kak. Bener udah. Kakak-kakak langsung ya link absen ya, nggak bisa diulang kak, mohon maaf. Paling aku rangkum sedikit aja tadi di hari ini sebelum kita masuk ke sesi Q&A. Kita udah belajar bareng-bareng pengenalan dasar mengenai Shopee Video dan Shopee Live. Jadi apa aja sih yang sebagai kreator yang kakak harus siapkan kalau misalkan Shopee Video? Yang pertama harus kakak pastiin yaitu dari pencahayaan. Jadi kalau misalkan kakak mau ambil video, itu tag videonya pencahayaannya harus baik. Jadi entah kakak pakai sinar matahari atau misalkan kakak mau pakai lighting itu boleh. Terus habis itu suaranya juga harus bagus, jernih. Kakak bisa pakai mikrofon tambahan kalau misalkan videonya mau lebih bagus lagi suaranya. Terus habis itu juga kakak bisa pakai fitur-fitur yang ada di Shopee Video ya. Banyak banget tadi fiturnya yang bisa kakak pakai, bisa tambahin teks. Terus habis itu kakak juga bisa pakai tambahkan musik gitu ya dari Shopee Video. Dan juga kalau misalkan di Shopee Video ada juga pelanggaran-pelanggaran yang kakak harus hindari ya. Terus habis itu pelanggarannya misalkan kakak menduplikat konten orang lain, itu tidak boleh ya. Terus habis itu misalkan kakak konten di bawah umur gitu, ada anak-anaknya sendirian tanpa pendampingan orang tua, itu nggak boleh. Terus habis itu lanjut ke Shopee Live, aku rangkum sedikit. Kalau di Shopee Live sama dengan Shopee Video, kakak juga harus memastikan kualitas audio dan kualitas videonya itu baik ya. Gimana caranya? Kalau kakak misalkan pakai kameranya dari Android, banyak banget tadi pertanyaan, kak kalau Android boleh nggak? Jawabannya boleh banget pakai Android kameranya asalkan Android 14. Jadi pastiin di sistem kakak softwarenya itu udah Android 14 ya. Terus habis itu pakai handphone apa aja boleh kak, nggak masalah. Terus habis itu pakai iPhone itu juga boleh. iOS-nya tadi minimal iOS 21. Terus habis itu tadi kalau misalkan dari live streaming kakak juga harus set up ruangan dan juga proporsi ketika kakak nge-live. Misalkan kakak tuh kreator yang mau coba menjalani kontennya beauty dulu gitu ya. Kalau misalkan beauty Dek kasih ayahnya. Oke, ya nggak apa-apa. medium close up, jadi cuma sampai dada kayak gitu itu boleh. Kalau misalkan kakak kreatornya fashion, biasanya terjadi pada kreator-kreator muslim fashion yang jualan gamis ya, itu angle-nya itu berarti ke seluruh badan karena dia harus menampilkan si gamis ini panjangnya sampai mana. Itu biasanya terjadi di kreator fashion live streaming.
Terus habis itu selain memperhatikan angle-nya, kualitas video, kualitas audionya, kakak juga harus perhatiin juga selanjutnya adalah tadi itu pelanggaran-pelanggaran yang ada di Shopee Live ya. Itu juga kayak duplikat live streaming itu nggak boleh. Terus habis itu aku run through lagi sedikit pelanggarannya ya. Nggak bisa sebentar. Oh. Nah, iya. terus habis itu juga kayak tadi misalkan duplikasi streaming, terus habis itu live rekaman atau tidak menampilkan produk itu nggak boleh. Biasanya Kak, banyak banget kreator-kreator pemula tuh yang kayak nggak nampilin produk. Jadi cuman ada hostnya aja di depan. Hostnya doang, tapi dia nggak ngejelasin tuh produknya apa. Atau ada hostnya, ada produknya, tapi hostnya diem. Hostnya nggak ngejelasin produk. Nah itu, atau nggak ada ngomongan apa-apa. Itu juga bisa jadi pelanggaran di Shopee Live. Jadi pastiin ketika kakak melakukan live streaming, kakak tidak menghindari atau tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sudah aku jelaskan. Sudah aman? Absennya? Absen atau postesnya aman? Aman ya? Sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, aman ya Kak? Oke, jangan sampai nggak bergabung sampai sesi akhir, karena sayang banget nanti kakak tidak punya kesempatan untuk selanjutnya. Oke, lanjut ya, karena sudah absen semua kan? Zoom-nya berapa jam Kak? Sebentar lagi selesai Kak, nggak sampai maghrib, aku juga seret. Poin 50 nggak lulus dong ya? Nggak lulus semua Kak. Di sini nggak ada lolos-lolosan, poin berapapun. Ini cuman buat aku memahami aja kakak kira-kira nanti materinya bisa diimprove atau bisa ditambahin dari sisi yang mana lagi gitu. Jadi nanti aku bisa tahu nih, oh ternyata kakak masih belum memahami terkait Shopee Video, atau kakak belum memahami terkait Shopee Live. Nanti aku bisa tambahin materinya di situ. Ya, udah absen ya, aman ya? Aku akan menjawab sesi tanya jawab setelah ini. Oke. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab yang pertama. Apakah kreator harus satu niche atau boleh campur produk? Ini biasanya terjadi pada kreator pemula yang suka bingung, Kak, aku mau niche apa sih? Apakah aku mau fokusnya di beauty? Atau apakah aku mau fokusnya di fashion? Atau boleh nggak sih Kak sebenarnya campur-campur niche gitu ya? Jawabannya boleh Kak. Jadi di awal kakak misalkan sebagai kreator boleh dulu untuk kakak trial error kira-kira konten kategori apa yang nantinya bisa works di kakak. Jadi kakak boleh campur-campur dulu. Tapi aku sarankan kalau misalkan kakak memang campur-campur, itu kakak bisa kayak mixnya jangan yang terlalu berseberangan kategorinya. Misalkan kakak awalnya kategori beauty gitu ya, terus habis itu kakak udah bikin konten beauty, terus habis itu kakak mau nyebrang nih, mau coba switch konten gitu, jadi kreator fashion. Nah itu kan saling berhubungan satu sama lain ya, antara beauty dengan fashion, jadi jangan terlalu nyebrang. Terus habis itu kalau misalkan kakak skincare gitu ya, terus habis itu atau skincare make up, terus habis itu kakak mau nyebrang ke body care atau misalkan ke fashion muslim, itu boleh. Tapi jangan tiba-tiba kakak hari ini atau minggu ini skincare, nggak works nih, aku pengen switch konten aku gitu ya, mau niche-nya mau campur yang lain, tiba-tiba minggu depan jadi spare part motor. Jangan, nah nggak boleh gitu, jomplang banget Kak, jangan kayak gitu, jangan dilakuin ya. Jadi kalau misalkan kakak memang mau campur niche-nya, disarankan niche-nya itu memang saling berhubungan kayak gitu. Terus habis itu kakak bisa explore nih Kak, oh ternyata kalau misalkan kemarin aku posting kontennya tentang fashion, itu audiensnya ternyata lebih suka aku bawain kontennya OOTD misalkan kayak gitu. Terus habis itu fashion itu kakak bisa analisis terus konten-konten kakak kayak gitu. Terus misalkan oh kalau misalkan OOTD aku udah pernah coba, mungkin aku mau coba konten kayak unboxing gitu ya, itu juga boleh. Jadi coba dulu dengan kategori yang sama tapi beda-beda gaya konten, angle kontennya. Kalau misalkan kakak ngerasa itu juga nggak works, nggak di kakak boleh campur. Kayak minyak itu Fortune, tapi jarang-jarang. Pertanyaan selanjutnya, Itu apa sih? Premium.
Loh, itu Hah? premium. Ini maksudnya apa kak? Yang Ini setuju premium. tidak setuju? Jawabnya 1, 2, 3, 4. Oh, itu kakak di feedback form ya? Kalau di feedback form itu setuju tidak setuju, itu kakak cuman pemahaman materinya aja Masih kak. kayak Mentari Lombok itu gak Jadi kalau misalkan cuma kakak, Fortune yang misalkan ya, pertanyaannya adalah Baru materi sekali yang aku disampaikan itu training Lombok, sangat efektif Mentari, buat ya. aku. Kalau kakak setuju, itu berarti bisa mengarahkan murah poinnya 4, 5 kayak gitu. murah, Tapi pakai kalau tidak 1.000. setuju, semakin tidak setuju bisa 3, 2, 1. Nah, anu 75 ya gak tahu. Nah, pertanyaan selanjutnya udah ya. Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan berikutnya nih yang kakak sudah ajukan. Ini juga banyak banget pertanyaan yang nanya. Durasi video yang optimal berapa Tapi ya, lama? stok Tadi itu juga loh, sudah nanti. aku sempat bahas di awal. Cepetan. Biasanya kalau di Shopee video iya, saya. itu tipsnya adalah jangan terlalu Iya. panjang-panjang kak. Iya. Kenapa nggak boleh panjang-panjang? Lebih award. Oh, jadi kita sarankan videonya itu 15 sampai Ya, 30 wortel detik semua. aja durasinya. Ya, Jadi di 15 sampai Makanya. 30 detik itu nanti kakak Kayak bisa atur Sirup. tuh hooknya misalkan 0 sampai 3 detik di Sirup awal. 14, Terus habis ya. itu nanti key selling Beres, point-nya Bukan atau nanti marjan. kayak saat demonstrasi produknya di detik yang keberapa itu juga kakak bisa Mahal atur. dah, Kita 24. akan belajar Pajak bareng-bareng 10.000. nanti saat Tapi nggak di ada konten apa. minggu kedua Dan itu sama ya, ABC. di webinar minggu Mending kedua. itu tuh. Kita lanjut ke serak. pertanyaan berikutnya ya. Di Avan ada ini sama PC. Ini ABC itu kebanyakan jeruk. Oh lah ya, jeruk emang. Tapi kalau try-on kan agak lama kak. Kalau try-on agak lama, Iya. betul. Tapi kan Serak. ketika kakak bikin video, Enak itu diedit ya kak. Jadi pas try-on kan nggak mungkin ketika kakak copot bajunya apa segala macam di videonya di post semuanya. Itu kan kakak pasti nanti ada proses editingnya. Terus habis itu kakak cut ulang ini yang mana yang menarik buat Nung kakak sini jadiin dapet footage ABC di dulu. kontennya kakak. Nah itu yang nantinya Tak minum kakak sampai upload sekarang itu. atau kakak jadiin Masih satu ada. video. Itu lagunya itu kayak rasa-rasa tok. Kak, kalau di Shopee video pakai yang voice over gimana kak? Boleh banget. Jadi kalau misalkan kakak nggak mau pakai voice over gitu ya, lalu kak suara aku cempreng kayak Kak Tiara, boleh banget. Jadi kalau misalkan kakak cuma mau pakai subtitle aja di videonya itu boleh. Yang penting kakak menjelaskan produknya. Boleh itu dalam bentuk voice over atau dalam bentuk text subtitle ya. Pertanyaan berikutnya, apakah upload video terlalu banyak dianggap spam? Nah, ini tergantung kondisinya kak. Kalau misalkan di Shopee video tadi yang sudah aku sarankan, kalau kakak bisa mau trial and error, kakak coba dulu aja posting 1 sampai 3 video dulu sehari untuk melihat efektivitas kontennya kakak sendiri ya. Jadi kakak lihat, oh aku udah upload 3 video, misalkan dengan dengan posting jamnya yang berbeda-beda. Misalkan aku post di pagi, post di siang, post di malam. Kira-kira efektif yang mana buat audiens aku? Apakah audiens aku efektifnya malam atau misalkan efektifnya subuh? Karena setiap kreator itu punya tipikal audiens yang beda-beda gitu ya. Jadi nggak bisa disamain. Kalau misalkan di aku, misalkan works-nya itu di malam hari, belum tentu di kakak works di malam hari juga. Jadi harus coba trial and error. Jadi upload dulu aja 1 sampai 3 video setiap harinya. Oke kak. Lah ya, Selanjutnya ya kak. gak tahu ya. Mau kata mama wis pokoknya tak taruh situ nanti tak tetep orang-orang. Pertanyaan berikutnya adalah kenapa video pecah setelah di-upload? Pertama, yang kakak harus pastikan ketika mengupload di Shopee video itu adalah sinyal ya kak. Biasanya itu sinyal nggak stabil ketika kakak upload ya, wifi-nya nggak stabil atau misalkan jaringan kakak providernya nggak stabil, itu akan menyebabkan resolusinya tuh turun ya. Resolusinya turun jadinya makanya videonya pecah. Jadi makanya ketika kakak upload pastiin videonya tadi ya kakak bisa pakai resolusi 720 pixel atau 1080 pixel, itu nggak ada masalah. Yang jelas kakak ketika upload itu pastiin videonya sinyalnya nggak bagus, nggak harus stabil. Resolusi video yang ideal 720 pixel atau 1080 pixel. Jawabannya sama, kakak bisa pakai minimal 720 pixel atau di 1080 pixel. Yang kakak harus pastikan adalah ketika kakak upload sinyalnya harus bagus dan stabil gitu ya kak, biar kakak ketika upload kualitasnya nggak turun. Ya, terus habis itu ini aku akan jawab pertanyaan-pertanyaan aku pilihin tadi yang sesuai dengan materi kita hari ini. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan terkait kualitas konten ataupun ada pertanyaan terkait ads, mohon maaf aku akan jawab di sesi webinar berikutnya. Jangan sampai telat, jangan sampai nanti juga akan ada ya, jadi nanti ada sesi golden tick sama Shopee Video Top Creator sendiri. Apakah
apakah re-upload atau video mirroring Tapi itu bukan boleh? dulu lah, bener tuh. Jawabannya boleh, Kak. Jadi kalau misalkan kakak sudah upload di platform sebelah, kakak mau upload lagi di Shopee Video, itu jawabannya boleh. Asalkan kakak tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang ada. Misalnya kakak Juga upload nganu nih soalnya aku di sebelah, paling nggak terus angkat suka tangan ada gitu, stikernya gitu kan ya Kak, sama ada stempelnya dari platform sebelah. Nah terus kakak upload di Shopee Video, stikernya nggak dihapus dulu gitu, nggak di take off dulu. Nah masih ada tuh stikernya. Atau kakak ketika ngupload, misalkan di sebelah itu ada komen yang kakak replay jadi video. Nah terus habis itu nanti ketika kakak save videonya, terus kakak re-upload lagi di Shopee Video, itu kan komennya nggak hilang. Nah itu biasanya jadi salah satu pelanggaran juga di Shopee Video berapa Kak. tahun Jadi kayak pastiin ketika sebulan memang aja kakak nggak mau jelas, re-upload wih, konten dari bertahun-tahun. sosial media lain gitu ya, itu boleh banget. Tapi tidak meninggalkan watermark si platformnya sendiri. Kayak gitu. Terus habis itu kalau misalkan kakak mau mirroring, kalau live streaming itu jawabannya nggak boleh. Tapi kalau video itu boleh. Ya. Bagaimana jika seller menurunkan komisi? Nah ini terjadi ketika kakak misalkan nanti kita juga akan bahas Mbak di Risa minggu tuh guru. kedua. Ini terjadi ketika kakak misalkan memilih produk-produk komisi ekstra, terus tiba-tiba yang tadinya komisi ekstranya 10% diturunin jadi 12%, misalkan jadi 8%, atau tiba-tiba nggak ada komisinya sama sekali. Yang kakak harus lakukan sebagai kreator apa? Yang pertama, kakak pastinya nanti akan mendapatkan notifikasi, ya, akan mendapatkan notifikasi yang di mana notifikasi tersebut menginformasikan produk kakak akan diganti secara otomatis ke produk yang similar atau produk yang serupa, kayak gitu. Jadi nanti produknya akan diganti, jadi nggak usah khawatir meskipun seller A misalkan menonaktifkan komisinya, produk kakak akan diganti ke seller lain yang udah pasti ada komisinya. Itu secara otomatis ketika kakak mendapatkan notifikasi. Tapi ketika kakak dapetin notifikasi, kakak harus konfirmasi dulu kakak setuju untuk produknya ditukar, kayak gitu ya, dan kakak mau tukar dengan produk yang mana. Kok jadi apa-apa Gitu. kan enak. Terus habis itu gimana kalau misalkan seller nurunin komisi? Nah ini ketika akan nurunin komisi, kakak wajib sebagai kreator untuk menghasilkan konten yang berkualitas. Aku selalu sebut kontennya harus berkualitas terus. Kenapa? Karena itu juga jadi salah satu faktor kakak nanti ketika berkolaborasi atau negosiasi dengan brand. Kalau kakak kontennya bagus, penjualan kakak bagus, kakak bisa ajuin banding sama brandnya, kayak kak boleh nggak ya? Aku kan kemarin udah bikin konten kayak gini buat produk kakak. Terus habis itu ternyata udah ada penjualannya, boleh nggak yang tadinya komisinya 10%, terus kakak turunin sekarang jadi 7%, dibalikin lagi 10%. Jadi kakak bisa nego-negoan sama brandnya. Aku juga akan kasih tahu juga gimana caranya untuk strategi efektif untuk kolaborasi dengan brand ya. Tapi di minggu kedua. Apa saja konten yang termasuk pelanggaran? Nah tadi sudah aku sebutin juga konten-konten yang termasuk pelanggaran itu salah satunya adalah kalau misalkan di live gitu ya? duplicate streaming pastinya. Menang Kalau lagi misalkan di konten video itu mirroring dari konten orang lain. Jadi kayak misalkan kakak curi video ya, curi video orang lain terus kakak upload lagi di kontennya kakak, di akunnya kakak, itu tidak boleh. Lah iya, explicato. Apa itu kriteria kualitatif versus kuantitatif golden tick? Nah, ini juga menarik banget. Kita akan bahas bareng-bareng di webinar berikutnya. Tapi aku akan jelasin sedikit aja bahwa kalau misalkan kualitatif itu berhubungan dengan kualitas, Kak. Jadi itu ada penilaian kualitas seperti kayak kakak punya audionya clear, terus habis itu pencahayaan kakak bagus, konten kakak ada didemonstrasiin, produknya di try on. Sementara kalau kuantitatif itu yang berhubungan dengan angka. Jadi ada penilaiannya. Misalkan kakak memiliki 100 views di Shopee Video kakak, minimal 100 views kayak gitu. Terus misalkan memiliki order berapa? Itu kita akan bahas selanjutnya nanti ketika ada materi konten berkualitas. Jadi makanya untuk kakak-kakak yang hadir hari ini dan juga sudah join grupnya di Shopee Affiliate Creator Academy, jangan sampai left group karena kita akan bahas materi ini nanti bareng-bareng. Oke, terima kasih banyak kakak yang hari ini. Nanti aku akan kasih tahu juga untuk webinar-webinar selanjutnya ya. Untuk webinar kedua, webinar ketiga, dan webinar keempat. Jadi nanti pastiin kakak harus mengikuti sesi webinar berikutnya untuk mendapatkan voucher free sampel di akhir program kayak gitu. Nah untuk skorku 40 gimana? Gak apa-apa kak. Gak apa-apa untuk proses 40-nya.
Kak untuk video yang nampilin anak-anak untuk model untuk try on baju gimana? Gak apa-apa Kak, asalkan ada pendampingan dari orang tua ya. Pendampingannya itu boleh kayak ada si orang tuanya di videonya atau ada suara orang tuanya di situ, tapi menggambarkan memang bahwa si anak-anak ini Colok tidak ada. sendirian. Jadi kenapa Colok ada, Kak, nggak punya. boleh sendirian? Karena takutnya nanti melanggar kayak Lampu nih. eksploitasi anak kayak gitu. Lampunya di situ. Coba. Sing kuning, merah, hijau. Di sebelah kanan kresekan kayak di bupet situ. Malam ini kemana? Gak tahu, dan belapak paling. Lah kenapa ini? Oh. Apa? Jadi jangan lupa Kak, kalau tadi kan kayak misalkan kasusnya Iya, sellernya di sebelah nurunin kanan komisi, coba, terus kresek. itu komisinya tiba-tiba Kanan, nol, itu Kakak kanan pasti dapat kresek. notif, pasti. Tapi Kakak juga harus klik notifikasinya untuk mengganti produknya ke seller lain yang punya komisi gitu ya. Jadi Kakak punya 1 kali kesempatan di situ. Mas. Re-upload punya orang lain juga nggak boleh dong ya Kak, nggak boleh dong Kak, karena itu akan melanggar tadi pelanggaran di Shopee Video yaitu hak kekayaan intelektual. Loh lah Ya. ya tempatnya gak punya lah tempatnya. Gak tahu. Kenapa saat upload sering berhenti 8% atau lama sekali proses Apa nih? uploadnya? Itu berarti jaringan internet Kakak nggak stabil. Pastiin internetnya harus stabil dulu Kak. Loh ini mana? Mama, aku masih punya satu lagi nih dek sini. Iya. Sayang. Naikin views gimana ya Kak? Video aku 0 terus viewsnya. Nah, untuk naikin views, jadi nanti di minggu kedua aku spill dulu. Di minggu kedua itu kita akan bahas mengenai gimana sih caranya Kakak di Shopee Video. Tadi udah pada milih ya, pasti absen. Di Shopee Video gimana caranya Kakak buat naikin viewsnya. Terus habis itu apa aja yang harus Kakak perhatiin. Karena naikin views di Shopee Video itu akan berhubungan dengan berbagai macam faktor Kak. Nah, pasti berhubungan dengan konten yang Kakak sendiri. Apakah konten Kakak itu ada kualitas menariknya? Apakah menghibur nggak? Terus apakah menjual atau tidak? Itu kita akan bahas masing-masing nanti di sesi webinar video. Begitupun juga di sesi webinar live gitu. Jadi kakak-kakak jangan lupa yang sudah melakukan absen, nanti aku akan invite lagi setelah karena ya kita akan periodenya itu di bulan April awal karena mendekati Lebaran. Takutnya kakak-kakak pada Sini lo mudik. dibuatnya. Kita akan webinar kembali nanti di awal Fokus April. apa sih? Oke. Nanti juga akan ada materi tentang sampel gratis. Kak, kalau saya mau ikut sesi webinar keduanya, video sama live boleh nggak? Jawabannya boleh, Kak. Jawabannya boleh. Tapi absensi kakak tadi, misalkan kakak video atau live, itu akan menentukan kakak nanti postasinya mau apa. Kayak gitu. Jadi nanti misalkan kakak mau kakak kan channelnya tadi udah pilih video. Aku nanti di akhir sesi bakal ngeliat nih performa video kakak gimana setelah dapetin materi-materi yang sudah aku sama Kak Inu bagikan. Kayak gitu. Oke. Nanti jamnya aku akan informasikan ya Kak. Nanti di awal April aku akan informasikan jamnya. Jadi TV-nya pastiin aja matiin, kakak Kak. selalu Siang sih. standby dalam Pulang. grupnya dan jangan Pulang. live group karena nanti semua informasi akan aku kasih di situ. Terima kasih banyak untuk semua kreator yang sudah bergabung pada sesi webinar sore hari ini. Selamat berbuka puasa untuk yang menjalani ibadah puasa dan juga mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan dari aku saat membawakan webinarnya tadi. Sampai bertemu di webinar Shopee Affiliate Creator Academy berikutnya. Semoga bermanfaat ya kakak-kakak. Selamat sore. Nah, ini anak-anak Jumat itu masuk jam 4, jam 2. Pulang, si anak kecil pulang habis maghrib. Si anak besar pulang jam 8:30. Nah kayak sini kan pulang berangkat dari pagi masak sampai malam. Ya, Yo enggak paling ngapain Jumat. nah pagi